Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Video kali ini kita masih dalam edisi pembelajaran di rumah. Kita akan bahas materi IPA SMP kelas 9 semester ganjil bab 2 tentang sistem reproduksi pada manusia. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang reproduksi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada proses spermatogenesis dan oogenesis, pembentukan sel sperma dan pembentukan sel ovum. Kemudian ada tahap-tahapan fertilisasi atau pembuahan, dan ada penyakit-penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada manusia. Oke, langsung saja. Ini adalah tampak gambaran dari sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Ini bukan pembelajaran tentang pornografi, tetapi ini pembelajaran alat reproduksi yang mana tujuannya untuk mengetahui bagian-bagian dari alat reproduksi kalian, gunanya untuk apa, kemudian bagaimana cara menjaga alat reproduksi yang kita miliki. Oke, langsung saja. Pengertian dari reproduksi itu apa sih? Yaitu upaya makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan, untuk melestarikan dan melanjutkan keberlangsungan spesiesnya. Jadi mereka bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Nah, reproduksi ini dibagi menjadi dua, ada organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Jadi berkembang biak secara kawin ya atau seksual. Ada dua alat reproduksi. Oke, yang pertama kita akan bahas organ reproduksi laki-laki. Ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ini maksudnya yang bisa kita lihat atau tampak dengan mata kita. Yang dalam itu ada di dalam tubuh kita. Nah, bagian luar ini adalah penis, yaitu alat untuk memasukkan sel sperma ke alat reproduksi perempuan. Sedangkan yang tampak yang kedua, skrotum, yaitu kantong kulit pelindung testis. Fungsinya untuk mengatur suhu testis agar sesuai dengan kehidupan sel sperma. Nah, bagian dalam ada testis, tempat penghasil sperma dan testosteron, yaitu hormon laki-laki. Dan yang kedua, saluran reproduksi ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, dan kelenjar reproduksi ada vasikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper. Nah, ini gambaran dari tampak samping ya. Tampak samping jika dilihat dari samping alat reproduksi atau alat kelamin laki-laki. Ada apa saja? Yang pertama penis ini ya. Penis, kemudian ada skrotum itu kulitnya yang di luar. Yang ini bulat ini yaitu testis. Ya, kemudian ada epididymis. Di sini ada kelenjar prostat ya. Terus kandung kemih ini untuk menyimpan air kencing ya. Terus ada ureter untuk menyalurkan sel sperma. Jelas ya, ini jika dari dilihat tampak dari samping. Kemudian kita lanjut ke gambar berikutnya. Jika dilihat dari depan, tampak depan, bagian dalam, tampak depan ya. Ini ada penisnya seperti ini. Testis ada dua. Ya, itu untuk menghasilkan sperma, testisnya. Menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, bagian kulitnya itu namanya skrotum. Bagian kulit yang melindungi testis ya. Ini kemudian ada kandung kemih, kelenjar prostat, jaringan ereksi, ada ureter yang bagian tengah ini untuk jalannya sel sperma dan kencing. Jelas ya? Oke, lanjut. Kita ke organ reproduksi perempuan. Ada seperti yang tadi, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Bagian luar yang bisa kita lihat ya. Yang dalam itu bagian yang ada di dalam tubuh kita. Bagian luar ada vulva, yaitu bagian terluar terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Labium bagian yang membatasi
vulva. Di bagian dalam ada vagina, yaitu jalan untuk melahirkan bayi secara normal. Ada cervix atau leher rahim, yaitu bagian dasar rahim yang menyempit. Ada uterus atau rahim, tempat perkembangan janin, ada 3 lapisan di situ. Kemudian oviduk, tempat berlangsungnya pembuahan. 5. Ovarium, menghasilkan ovum. Itu organ reproduksi perempuan yang penting. Jadi gambarnya seperti ini jika dilihat dari samping. Ada yang saya sebutkan yang penting ya. Yang pertama yaitu ovarium, letaknya di sini. Itu menghasilkan sel ovum atau sel telur. Kemudian oviduct di sini. Ya. Terus ada uterus atau rahim. Di sini nanti tempat bayi dikembangkan, berkembang di situ, tumbuh menjadi bayi. Kemudian sebelah sini kanker rahim, ini ya, yang bagian rahim yang menyempit. Kemudian ada vagina di sini. Ini bagian-bagian alat reproduksi perempuan jika dilihat dari samping. Kemudian bagaimana jika dilihat dari depan? Bagian depan seperti ini bentuknya. Perempuan ada 2 ovarium. Ovarium ini menghasilkan sel telur yang nantinya dia akan keluar berjalan menuju ke oviduct, menunggu sampai terjadinya pembuahan atau proses perkawinan atau fertilisasi. Nah, jika tidak terjadi pembuahan, ya, oviduct ini akan turun ke uterus. Sama, jika terjadi pembuahan juga akan turun di uterus, akan berkembang menjadi bayi jika terjadi perkawinan. Bagaimana jika tidak? Dia tetap akan di uterus, menunggu sampai akhirnya dilepaskan atau luruh bersama dengan darah yang ada pada dinding uterus atau dinding rahim yang menyebabkan terjadinya menstruasi pada perempuan. Ya, kemudian ini yang menyempit yaitu cervix. Yang ini vagina. Nah, ini bagian-bagian dari organ reproduksi perempuan. Jelas ya? Oke, lanjut kita ke proses pembentukan sel kelamin, yaitu ada laki-laki dan perempuan, jelas ya. Nah, laki-laki ini sel kelaminnya dibentuk melalui proses apa? Proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma. Sedangkan perempuan namanya proses oogenesis, yaitu proses pembentukan sel ovum atau sel telur. Oke, kita bahas yang spermatogenesis. Kenapa pada materi sebelumnya kita bahas pembelahan meiosis dan mitosis? Karena akan nyambung kepada pembelahannya itu tadi, nyambung ke proses spermatogenesis. Nah, pada proses spermatogenesis ini ada 2 pembelahan terjadi, pembelahan meiosis dan meiosis 1 dan meiosis 2 di sini ya. Nah, bagaimana prosesnya? Yang pertama, spermatogenis, prosesnya spermatogonium, yaitu kantong yang menghasilkan sperma pada laki-laki ada pada testis. Yang satu kemudian menghasilkan 2 pembelahan. Dari spermatosit primer dia menjadi sekunder. Nah, sekunder ini menghasilkan 2 anakan yang dinamakan spermatid. Spermatid ini akan menghasilkan sperma. Dari 1 spermatogonium dia menghasilkan 4 sel sperma. Dan jumlah sel sperma pada laki-laki itu jumlahnya lebih dari 10.000 sel sperma. Paham ya? Urutannya dari spermatogonium, jadi spermatosit primer, kemudian sekunder, spermatid, dan sperma dari 2N menjadi N. 2N menjadi N. Jumlahnya dari 1, dia menjadi 4 sel sperma. Itu namanya proses spermatogenesis.
Lanjut ke proses oogonium, pembuatan sel ovum atau sel telur. Pada perempuan ada dua pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang tadi sangat berbeda dari spermatogenesis. Nah, oogonium ini nantinya akan menghasilkan hanya satu sel telur atau ovum. Oogonium akan menjadi oosit primer yang jumlahnya hanya satu. Oosit sekunder ada dua, ya, dia menjadi dua. Jadi dari oosit primer dia ke oosit sekunder ada dua. Nah, dari dua ini salah satu akan mengalami degenerasi atau mati sel ovumnya. Nah, yang berkembang yaitu oosit yang sekunder yang masih aktif membelah. Dia akan membelah menjadi dua lagi. Nah, satu aktif menjadi ootit, berkembang menjadi ovum, satunya polosit, yaitu mengalami degenerasi atau mati. Jadi hanya menghasilkan satu ovum, sedangkan yang sperma menghasilkan ribuan sperma dari proses spermatogenesis. Jelas ya? Oke, lanjut. Masuk ke proses fertilisasi atau pembuahan. Apa sih fertilisasi itu? Pembuahan atau perkawinan, yaitu peristiwa meleburnya inti sel sperma dengan inti sel telur yang akan menjadi zigot. Zigot ini bakal bayi, ya. Nah, ada 3 tahap perkembangan zigot jika sudah terjadinya perkawinan atau pembuahan, atau nama IPA-nya fertilisasi. Ada tahap morula, zigot mulai membelah, kemudian blastula, terbentuklah embrio kecil, ya. Tahap gastrula terjadi proses kehamilan 9 bulan 10 hari. Di situ membentuk bagian-bagian dan organ-organ tubuh dari bayi pada proses kehamilan, ya. Proses fertilisasi dijelaskan kenapa, karena ini untuk mencegah terjadinya kalian melakukan perbuatan yang salah dan akibatnya bagaimana nantinya. Ini pembelajaran IPA agar kalian mengerti bagaimana cara menjaga, melindungi dan merawat organ reproduksi kalian. Oke, lanjut ke membran lapisan embrio. Jika sudah dalam proses embrio tadi, embrio akan berkembang. Embrio itu janin kecil dalam perut perempuan. Nah, ini ada lapisan yang melindungi embrio. Ada lapisan kantong kuning telur. Gunanya sebagai persediaan makanan bagi embrio. Biasanya kalau kalian lihat telur itu ada kuning dan putih, ya. Bagian kuning di tengah itu merupakan persediaan makanan bagi ayam yang nantinya berkembang di dalam telur. Yang kedua ada amnion, melindungi janin. Ada alantosis, selaput tali pusar. Ada karion, dinding berjonjot yang terdiri dari lapisan mesodem dan tropoblas. Ini bagian-bagian dari embrio, hanya sekedar kalian tahu. Lanjut, kita masuk ke penyakit alat reproduksi. Jika kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak merawat atau tidak melindungi organ reproduksi kalian, akan menyebabkan terjadinya penyakit atau gangguan pada alat kelamin atau reproduksi kalian. Contohnya ada apa? Ada gonorrhoe, kencing nanah. Ada chlamydiasis bakteri pada perempuan, ini biasanya, ya. Vaginosis bakteri, ini bakteri yang menyerang vagina. Bagaimana kok bisa terjadi? Bisa karena perbuatan seksual atau berganti-ganti pasangan. Kemudian bisa karena kondisi tubuh kita yang tidak bersih, atau pakaian kita, celana dalam kita yang tidak bersih, yang menyebabkan adanya bakteri ataupun jamur yang dapat menempel pada organ reproduksi kita. Yang keempat ada candidiasis vaginalis atau keputihan oleh jamur Candida albicans.
Terus kemudian ada trichomoniasis oleh parasit pada perempuan juga, sifilis ini pada laki-laki yaitu raja singa, kemudian herpes genitalis, dan AIDS yaitu disebabkan oleh virus HIV/AIDS. Ya, ini adalah penyakit-penyakit organ reproduksi jika kalian tidak menjaga dan merawat organ reproduksi kalian. Oke, bab 2 materi ini selesai. Nah, tugas untuk kalian bisa cari di internet atau di buku paket atau LKS informasi tentang bagaimana cara-cara kalian mencegah organ reproduksi kalian agar tidak terserang oleh penyakit. Sekali lagi ya, tugasnya bagaimana cara kalian atau cara yang bisa kalian lakukan untuk mencegah terjadinya penyakit yang menyerang alat reproduksi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.